Anfiqu mimma razaqakumullah. Nafkahkanlah sebahagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu. Artinya rezeki itu Allah yang memberikan, ya. Nah, kemudian berikutnya Al-Imran ayat 37. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab, ya. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki, yang dikehendakinya tanpa hisab, tanpa dihitung-hitung. Jadi kalau tadi pakai diberikan, Allah yang diberikan. Kemudian yang sesungguhnya Allah memberi. Jadi rezeki itu diberi. Nah, makanya ini dikelirkan soal rezeki. Jadi rezeki itu bukan hanya dari pekerjaan. Rezeki itu bukan hanya dari nak begawi dengan pemainan, kan gitu nah. Apa saja di sumber daya yang ada dia. Untuk adanya hal tadi, ya kan? Soal rezeki itu pasti ada dari Allah nanti, ya kan? Enggak, ini kan yang menyebabkan perceraian itu tinggi karena ini contohnya kan, Iya. karena suami tidak bisa bekerja sehingga istrinya yang mencari nafkah. Nah, egonya tadi kan menyalahkan suami yang tidak, padahal dia usaha sudah maksimal. Nah, itu gimana? Terjadinya timbul perceraian gitu. Apakah perempuan itu harus terima keadaannya itu atau mencerai? Ya, ada pilihan. Kalau dalam Islam itu ada pilihan bagi perempuan. Jadi kalau dalam pengadilan yang benar dalam Islam, bukan pengadilan seperti sekarang. Kalau sekarang kan kompilasi, kompilasi itu macam-macam. Ada hukum adat, ada hukum barat juga. Kalau dalam hukum Islam begini, ada si istri datang ke pengadilan melaporkan suaminya tidak menafkahi, ya. Kebanyakan gitu. Kalau misalkan sudah terbukti dan ada saksi dan si wanita juga bersaksi, bersumpah bahwa memang dia tidak dinafkahi, maka langsung putus, cerai. Karena sebab tidak diberikannya nafkah itu adalah sebab yang paling syar'i untuk putusnya perkawinan. Nah, Jadi boleh ya? Boleh. Oh. Dalam Islam itu boleh. Enggak, Makanya ada pilihan. Hmm. Ya kan, ada pilihan. Nah, kalau si perempuan itu memilih untuk tetap bertahan, ya kan? Dia mengambil kehendak, ya kan? Cuma kan dalam saat yang seperti itu kan dia kan punya kewajiban, misal kalau ada anak, dia harus mendidik anaknya, ya kan? Menyebabkan hilanglah waktunya. Nah, maka perempuan ini kalau dia tidak paham Islam kan dia menjadi bingung perang, ya kan? Gitu nah. Karena mendidik anak itu kewajiban dia. Walaupun suami itu nganggur, tidak beralih ke suami, tidak. Kalau anaknya masih di bawah 5 tahun, kan masih hak perempuan, tuh kewajiban perempuan. Masih menyuap, menyapi dan segala macam gitu. Nah, karena itulah kalau misalkan mana kalau berdagang tidak pacak, satu-satunya pegawai cuma jadi pegawai. Ya kita ini harus cerdas, ya kan? Kalau kira-kira jadi pegawai itu kan kita terikat dari pagi sampai sore, balik gitu anak cak manu, ya kan? Lebih baik pilih, Pak, aku nolong Pak, tapi aku tidak galak mengorbankan kewajibanku. Kan ngurus anak-anak kita ini masih di umurnya di bawah 5 tahun. 5 tahun ini masih kewajiban aku ngurus, ya, bukan nafkah, kan gitu tuh. Nah, aku bantu sambil begawi, sambil berjualan di rumah, ya Pak. Sambil Papa juga terus ikhtiar. Suami istri yang baik itu kan memberi motivasi. Jangan putus asa, Pak. Yakinlah rezeki itu dari Allah. Dan tuh jangan pelit, gitu kan, dengan anak istri itu jangan pelit gitu kan. Maka Pak, ini jadi hak kamu. Nafkahkanlah aku lagi, anak-anak, kan gitu. Jadi si istri dapat pahala sunnah, suami tadi lepas kewajibannya. Ya kan? Paham dah, Bu? Biar itu dari istrinya. Iya kan, sudah disedekahkan oleh istrinya. Jadi diakatkan dulu, Mi. Diakatkan, Pak, aku sedekahkan, tapi dalam rangka Papa menunaikan kewajiban. Jadi Papa gugur kewajibannya, aku dapat pahala. Kan gitu tuh. Suami juga ngeh dia, aku ini pacak menunaikan kewajiban karena bantuan istri kan. Tidak mungkin dia tuh nyaman sepanjang malam, ya, karena bantuan istri kan. Sehingga dia akan berejo gitu nah. Kan gitu tuh. Iya. Nah, jadi ya makanya kan kita tuh harusnya tumbuh bersama pemikiran kita nih. Jangan kita tuh jomplang, kita saja paham, suami kita masih jauh, kan nggak boleh juga kita. Yakin saja, ya, asbab rezeki itu Allah, kan gitu. Justru orang yang mau meninggalkan keharaman demi tunduk kepada hukum-hukum Allah, justru itu yang luar biasa. Orang kafir saja diberi rezeki, apalagi kita yang taat, kan gitu. Kan seperti itu. Cuma memang kalau orang kafir habislah di dunia ini kan dia. Iya. Kalau kita kan tidak. Pertanggungjawabannya sampai ke akhirat. Dari mana dan Ya kau kan? manakan? Dari mana sebesar apapun yang kita peroleh harta itu ditanya dari mana sumbernya, ya kan? Kemudian untuk apa? Dan itu yang habis manusia itu kaget di akhirat kaget.
ditanya dari mana hartanya sekecil apapun, ya. Dan untuk apa? Nah, untuk apa ini nanti diukur. Besar nggak ini nih untuk menunaikan kewajiban-kewajiban gitu. Kewajiban Islam, ya. Kewajiban untuk kalau laki-laki menafkahi. Kalau kita perempuan ini kewajibannya apa? Ada kelebihan dikit rezeki misalkan untuk menolong agama Allah lah, untuk apa gitu. Kan ditanya. Kembali dari Jokowi. Iya, perempuan manapun menerima nafkah dari suaminya halal. Biarpun dia tahu itu hasil korupsi. Itu kewajiban dia berdakwah mengingatkan suami. Kan gitu tuh. Ustazah, kalau kebalikannya istrinya yang gawe bang. Belum, makanya harus kita. Tidak sah berarti kan. Tidak Iya. haram maksudnya kalau masih anak. Haram tidak ya? Haram. Ya haram. Haram. Ya maksudnya kan perempuan kan tidak punya kewajiban. Ya haramnya artinya langsung dari tangan dia si perempuan itu. Iya kan, sian lah perempuan itu menolak berdosa, dosanya sayang dengan seperti menzinai itu itu berhenti Ustazah. Suaminya ini sudah beliau bisa itu kan. Iya. Jawabannya aja ini. Nanti bertahun-tahun ibaratnya itu nak sampai gawe itu sayang ninggalkan. Ya sayang dengan itu, sayang dengan dosa. Itu Kan yang paling ringan seperti dosa menzinai 30 pelacur. Mak mana kok nak ngadapi dosa itu cuman. Kan bukan tuh dia tidak wajib, ya. Terus dengan jalan yang berdosa. Apakah dia anggap kalau tidak dengan ini? Makanya kan rezeki itu dari Allah, harus dikembalikan. Kalau tahu itu haram, tinggalkanlah. Ada kasus-kasus tertentu yang itu diserahkan kepada khalifah, ya, untuk namanya hukum takzir. Nah, biasanya kalau gulul itu menyangkut harta, misalkan dia korupsi tentang bansos, sementara bansos itu untuk orang miskin sekian juta. Gara-gara bansos ini dia korupsi, orang menerima itu tidak menerima misalkan, kan membahayakan nyawa orang. Bisa-bisa hukuman mati, bisa hukuman mati, dan mati dalam keadaan yang korupsi itu belum tentu benar. apanya? Misalnya negara lain tidak menggunakan hukuman mati untuk koruptor. Iya. Itu belum tentu benar. Iya, kalau dalam hukum Islam itu bukan koruptor, itu kasusnya namanya memakan harta haram. Ya, harta haram tuh macam-macam, akan ditelusuri. Tidak ada yang limpen di dalam. Limpen itu apa namanya? Tidak ada dalam Islam itu ada kekosongan hukum, tuh nggak ada. Sudah ada aturannya semua, tinggal diselidiki nanti. Oh, yang dia korupsi itu apa? Kalau tadi bansos, gara-gara bansos ini bisa membahayakan ribuan nyawa, dia bisa dihukum. Bukan hanya dihukum mati, hukum gantung, atau hukum di apa? Tangan kanan dipotong, kaki kiri dipotong gitu misalkan. Dia digantung misalkan. Itu takzir. Kalau itu korupsinya berjamaah, Korupsi berjamaah. Tetaplah tanggung jawab itu fardiahnya masing-masing. Tanggung jawab. Misalnya gini, korupsi itu memperkaya orang lain. Kan di Indonesia sih gitu. Bukan Dia dia tidak, dia tidak cuma korupsi. ada tangan tapi harus jadi untung. Sementara orang melalui lain sopirnya. yang mendapatkan, dia sendiri tidak makan gitu. Dia kan tanda tangannya karena dia pejabat kan dari tanda Tapi tangan. dia harus melanjutkan proyek proyeknya dapat. Sama Pak Haruf ini, kita mikirkan tuh sekedar selamat anak-anak kita. Ini kita mikiri generasi loh. Walaupun caknya kita tuh baru mengkaji, tapi memang merubah pemikiran ini yang paling awet susah kan. Pelan-pelan belok ibu Joko. Gitu kan, ya. Nah, jadi gitu ibu siap ya kita untuk mengkaji. Siap. Oke. Nah, ya. 걱정은 잠시 울려 즐기자는 순간을 모두 다 같이 소리쳐 우린 바로 여기서 틱톡에 춤춰보자 세상의 모든 시선 다